Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV yang setia, kali ini bersama dengan saya Audi di program acara Guru Prestasi. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan guru-guru yang hebat, berprestasi, dan tentunya menginspirasi kita semua. Beliau ini merupakan guru-guru yang mendapatkan nominasi Adi Akarya Award yang merupakan event literasi tingkat nasional. Dan saat ini saya sudah bersama dengan guru-guru hebat kita. Di sini ada 3 Bapak Ibu guru dari MTS 4 Sidoarjo. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dengan pemirsa. Monggo dimulai dengan Bapak, silahkan. Terima kasih Mbak Odi ya. Nama saya Muhammad Yusuf. Bapak Yusuf, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak merupakan salah satu guru yang mendapatkan prestasi, begitu nggak Bapak? Ya. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akan bisa hadir di sini. Nama saya Bu Sri Utami. Saya mengajar mata pelajaran IPA saat ini. Baik begitu. Kemudian narasumber selanjutnya, silakan ya. Ibu memperkenalkan diri. Ya, nama saya Samha. Alhamdulillah di MTS 4 saya mengampu selaku guru BK. Alhamdulillah terima kasih diundang di acara Mimbar ini. TV, ya, Mimbar TV di program acara Guru Prestasi begitu ya. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu, kami dengar Bapak dan Ibu ini mendapatkan nominasi Adi Akarya Award, bukan begitu nggih? Di ajang literasi nasional gitu nggih Bapak nggih. Dan kami dengar juga di MTSN 4 Sidoarjo ini dinobatkan menjadi madrasah literasi tingkat nasional, bukan begitu nggih? Iya. Dan juga baru saja menyelenggarakan launching buku karya dari guru dan siswanya, dan juga dihadiri oleh Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, begitu nggih? Mungkin bisa dijelaskan Ibu atau Bapak, silahkan, terkait madrasah MTSN 4 Sidoarjo ini yang sudah dinobatkan menjadi madrasah literasi tingkat nasional. Silahkan. Bu Tami. Iya. Ya, terima kasih Mbak Odi. Ingin sharing, MTS Negeri 4 Sidoarjo ditetapkan sebagai madrasah literasi nasional. Hal ini melalui beberapa tahapan. Nah, diantaranya kami MOU dengan Nyalanesia. Berikutnya itu pada bulan sekitar April kita membuat MOU terkait dengan kegiatan literasi, baik itu yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Alhamdulillah mendapat dukungan penuh oleh Bapak Kepala Madrasah, dan akhirnya melalui tim literasi madrasah kami akhirnya bergerak khususnya bagi guru-guru yang memang berpotensi untuk menulis, dan siswa itu terakomodir secara penuh pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Nyalanesia berupa GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya siswa ya Ibu ya? Tidak hanya siswa. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga ikut terlibat dalam event yang diadakan oleh Nyalanesia ini tadi ya? Iya, betul. Kemudian peran dari Bapak dan Ibu guru ini khususnya kepada siswa yang mengikuti event lomba Nyalanesia dalam lomba literasi ini tadi itu seperti apa? Untuk peran saya sebagai tim penggerak literasi, saya membantu tim bagaimana membimbing anak-anak sehingga menghasilkan karya yang baik yang kemudian dibukukan. Ada berupa antologi puisi, kemudian ada antologi cerpen. Nah, melalui tahapan kompetisi seleksi dari pihak Nyalanesia mulai bulan April itu hingga sampai dengan apresiasi secara nasional FLN, Festival Literasi Nasional itu pada bulan Maret 2022. Kami tetap mendampingi anak-anak yang berpotensi tersebut, pun tak luput anak-anak yang kurang
berpotensi kami dampingi, bahwa setiap anak memang punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu, Mbak. Tetapi untuk menumbuhkan minat membaca anak-anak dan menulis itu di MTS Negeri 4 Sidoarjo ada gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran jam pertama itu siswa menulis. Menulis ada dari buku apapun, bisa melalui digital, informasi apapun ditulis, kemudian dibukukan anak-anak menggunakan kata-katanya sendiri. Itu yang bisa menumbuhkan bakat anak-anak. Jadi dari menulis itu tadi mungkin mereka bisa mengembangkan sendiri seperti itu ya, Bu. Mungkin dari referensi dari sosial media atau dari buku-buku cerpen atau buku pelajaran mungkin bisa ya. Bisa. Mungkin nanti mereka kembangkan sendiri di 15 menit pertama sebelum pembelajaran seperti itu sebelum jam pertama. Ya. Untuk Ibu Samha mungkin sebagai guru BK, apakah ada pendekatan khusus atau bimbingan khusus gitu kepada siswa-siswa yang berpotensi untuk penulisan literasi ini tadi? Oke, terima kasih Mbak Audi. Kami selaku guru BK berusaha untuk memotivasi siswa kami tentunya yang mereka mempunyai minat dan bakat untuk menulis dan membaca. Tentu saja untuk pendampingan ini kita arahkan untuk hal-hal yang positif ya, dan yang ditulis itu pun setidaknya itu bisa menginspirasi untuk teman-teman dan orang lain. Seperti itu ya Pak Ibu Bapak ya. Apakah ini ya Bapak Ibu, apakah sebelum lomba tingkat nasional apakah ada seleksi dulu di dalam internal sekolahan baik untuk guru ataupun siswanya sebelum mengikuti ajang yang lebih nasional atau dilombakan lebih nasional lagi itu, atau apakah ada perlombaan internal dulu atau seleksi itu lebih tepatnya? Bagaimana Ibu bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Odi. Untuk menuju ke kompetisi nasional tentunya dilakukan seleksi dulu di internal di tingkat madrasah. Jadi masing-masing anak mengirimkan karyanya, kemudian dari tim literasi di madrasah itu akan menyeleksi secara otomatis sesuai dengan jumlah pendaftar yang kita ajukan pada event tersebut. Seperti itu. Jadi ada batasan peserta nggih Ibu dari setiap madrasah. Ya, setiap madrasah itu ada jumlah peserta minimal, kemudian memang ada kriteria-kriteria khusus seperti itu nggih Ibu. Mungkin untuk siswa ada tim penyeleksi, sedangkan untuk guru seperti apa Ibu? Karena di sini kan bukan hanya siswa ya, di MTSN 4 Sidoarjo ini ada peran guru juga yang ikut serta dalam kompetensi yang diadakan oleh Nyalanesia ini tadinya. Untuk penilaian secara internal oleh guru-gurunya ini siapa Bu yang menilai? Untuk karya siswa ini kan kami sudah melakukan pembimbingan kerjasama dengan NLC. Gitu. Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi literasi Bapak Ibu guru. Nah, karya-karya Bapak Ibu guru ini melalui seleksi dulu dari pihak yang terkait NLC, ya. NLC, seperti itu ya. Ini kira-kira sudah bagus atau belum? Gitu. Ya, ada revisi berikutnya kita lanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya betul, karena kami dengar kan MTSN 4 Sidoarjo ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa guru yang mendapatkan nominasi bahkan award dari festival Nyalanesia ini tadi, betul nggak Ibu, nggak Bapak nggak? Nah, dan kami dengar juga kemarin sempat mengadakan kegiatan launching ya Bu nggih. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa seperti apa situasi ataupun seperti apa acara itu berlangsung, karena saat itu dihadiri juga oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah nggih, Provinsi Jawa Timur seperti itu. Silakan Bapak bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa seperti apa kegiatan tersebut. Atau Ibu, Bu Samha bisa dibantu? Nanti saya menambahkan. Iya, kegiatan launching itu tadi. Iya, kegiatan launching untuk karya siswa dan guru yang dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur ini alhamdulillah berlangsung sangat euforia. Artinya Bapak Kakanwil ini sangat mensupport, memotivasi agar guru-guru ini berkarya dan terus berkarya seperti itu. Dan siswa pun juga seperti itu, maka diberikan semangat untuk berkarya dan berkarya. Tidak puas dengan karya hari ini, maka kita harus lebih
lebih meningkatkan lagi kemampuan belajar, menulis sehingga produknya itu lebih berkualitas. Alhamdulillah kami sangat bahagia dengan kehadiran Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Seperti itu mungkin Mbak Odi. Saya tambah sedikit Mbak. Oh, silakan Mbak Ibu. Ya, sebenarnya kita sendiri tidak menyangka kalau ternyata launching dari buku kami itu dihadiri oleh Bapak Kakanwil. Yang awalnya itu ya kita mengundang dengan instansi terkait saja, dan ternyata Allah memberikan jalan yang lebih baik dengan dihadiri oleh Bapak Kanwil. Jadi acara kemarin itu di akhir sesi Bapak Kanwil itu berkeliling ke area di mana hasil karya Bapak Ibu guru dan ya stand yang dikhususkan untuk menampilkan karya dari guru maupun siswa, dan beliau juga berkenan untuk mengambil kita hadiah ya, kita beri hadiah untuk buku-buku dari karya siswa maupun dari guru. Seperti itu. Dan gini nggih Bapak Ibu, ternyata jenengan-jenengan ini yang hadir di sini merupakan pemenang istilahnya, yang penerima award dari Adi Akarya Award. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak atau Ibu bagaimana ceritanya hingga sampai jenengan bertiga ini sukses dalam ajang festival Nyalanesia ini tadi, sehingga mendapatkan award dalam Festival Literasi Nasional ini. Monggo, Bapak, bisa jelaskan sedikit. Ya. Terima kasih Mbak Audi ya, berkenaan dengan apa itu artikel saya ya. Pada waktu itu memang pada masa kena ujian atau masa-masa pandemi COVID-19 ya. Waktu itu sudah hampir 1 tahun lebih itu ya. Itu ada info, itu awalnya ada info dari tim literasi, yaitu ya dari MTSN 4 Sidoarjo, yaitu untuk apa itu diumumkan bahwasanya Bapak dan Ibu guru ya, siapa saja silakan membuat buku atau artikel. Kalau tidak salah waktu itu dijatah 15 sampai 20 guru ya. Semuanya membuat semuanya. Alhamdulillah ya. Dan saya kebetulan yaitu senang terhadap artikelnya. Pada waktu itu kalau tidak salah dengan judul problematika pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Karena pada waktu itu ya anak-anak itu di apa itu PJJ atau pembelajaran online ya. Akhirnya saya tertarik, yaitu perlu dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini ya, karena ada pro dan kontra, mesti karena ada hal baru ya, harus apa itu madrasah harus siap seperti itu. Jadi dari masalah, istilahnya masalah sehari-hari ya Bapak, iya. Waktu di saat pandemi memang diharuskan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dari situ Bapak mendapatkan ide untuk membuat artikel seperti itu. Iya betul Bu. Jadi Bapak mengambil masalah dari kehidupan sehari-hari yang memang dialami oleh guru-guru, tidak hanya di MTSN 4 Sidoarjo, tetapi seluruh guru yang ada di Indonesia ataupun dunia, bahkan ketika pandemi, bukan begitu? Betul Mbak. Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa sharing terkait kiat-kiat yang dilakukan oleh Ibu Utami untuk semangat menulis sehingga mendapatkan prestasi di Adi Akarya Award. Monggo Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Odi. Sebelumnya saya ini kan guru ekstrakir ya, saya terkait dengan riset. Tapi riset kan sangat dekat dengan literasi. Betul. Ya kan? Anak-anak mendapatkan referensi dari mana, itu kan harus melalui membaca, ya kan? Alhamdulillah pada tahun 2019 itu MTS Negeri 4 Sidoarjo juara 1 untuk bidang soshum pada event MIRES yang di Manado 2019. Nah, itu tentunya menjadi motivasi saya Mbak Audi. Nah, saya bidang sains, maksudnya saya tidak bisa nulis secara imajinasi, fiksi kan seperti itu. Paling tidak kan juga ada referensi novel, Tereli itu kan yang sukanya anak muda-muda itu.
Biasanya biasanya yang laku itu yang banyak pembacanya itu biasanya itu dekat dengan dunia remaja. Yang kena gitu ya. Iya, kena ya. hatinya ini kan. Maka saya berusaha untuk menyelami dunia remaja lah. Paling tidak kan itu sebagai modal saya. Anak-anak, terutama kan saya dengar dengan anak-anak. Akhirnya muncullah di situ mencoba saya sebetulnya Mbak Odi itu. Awalnya gitu ya Bu, awalnya. Saya mencoba, tapi untuk ilmunya itu sudah saya peroleh dari Nyalensia waktu itu. Bagi ibu-ibu yang ingin menulis buku maka bisa mengakses web dari Nyalensia. Nah, alhamdulillah. Jadi buku saya itu Fata Morgana, itu fiksi. Ada romannya itu seorang remaja yang mulai beranjak baliklah, fall in love di situ. Maka tapi tetap berpedoman pada akidah Islam. Bagaimana dunia remaja lah seperti itu, fall in love, tapi tidak lupa dengan kewajiban seperti itu. Bagaimana peran orang tua gitu, ya akidah Islam. Ya. Jadi saya berusaha lebih kontekstual apa yang dialami remaja saat ini ya gitu seperti itu. Jadi Ibu Utami ini bukunya cerpen yang tapi isinya lebih ke romance yang keagamaan seperti betul, itu ya, yang dirangkum dengan agama akhlak gitu ya. Dan untuk yang non fiksi, nah itu saya bukukan karya anak-anak itu Mbak Audi. Ini termasuk karyanya yang di sini Mbak Audi. Nah, itu karya dari siswa. Karya non fiksi melalui bimbingan saya. Masya Allah. Ya. Sudah dibukukan dan bisa diterbitkan secara banyak nggih Bu, ya berarti sudah ISBN. Oh gitu. Ya. Berarti tidak hanya menulis tapi juga diterbitkan secara massal itu sudah bisa nggih Bu nggih? Ya, sudah bisa ini. Sudah bisa, Masya Allah. Masyarakat. Jadi itu saya yang penting saya menulis gitu Mbak Audi. Entah itu mendapatkan reward atau apapun itu kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita bekerja keras dan berdoa itu saja Pak Odi nyantai. Memang sudah hobinya itu ya Bu. Mungkin juga ya enggak tahu, yang penting mencoba gitu. Memang sudah ada hobinya dan mungkin Bu Utami ini mengambil idenya simpel dari kehidupan sehari-hari remaja masa kini. Iya betul, iya betul, remaja masa kini. Remaja masa kini jadi mudah diterima oleh remaja-remaja seperti itu ya Bu. Ya, dan diksinya pun sangat mengena kepada anak-anak, pilihan katanya itu ya. Romen lah seperti itu. Tidak terlalu berat. Iya itu betul. Ya, jadi bisa ditangkap tidak terlalu berat. Betul. Akhirnya Ibu mendapatkan award Oke seperti itu karena kriterianya juga tidak dipublish. Jadi kriteria untuk penilaian ini tidak dijelaskan secara rinci ya? Tidak dipublish. Ya. Gitu. Kemudian mungkin selanjutnya Ibu Samha bisa dijelaskan juga kiat-kiat untuk penulisan gitu, penulisan buku seperti apa biar semangat, kemudian mencari idenya dari mana, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa saya. Terima kasih Mbak Audi. Untuk saya pribadi ya jujur saya itu tertular virus dari teman-teman. Alhamdulillah virusnya virus positif. Yang awalnya itu hanya takut ya, takut kurang bagus, takut ini memalukan, takut ini tidak sesuai dengan kriteria. Tapi alhamdulillah support dari tim literasi, hanya saya berusaha mencoba menulis yang awalnya dulu merupakan salah satu cita-cita saya sih untuk menulis itu, karena berlatar belakang dari kebetulan jadi mewek. Nggak apa-apa Ibu, nanti kita di sini sediakan tisu. Jadi berawal, aduh, gimana ini nggak ada? Ya nggak apa-apa. Saya menulis ini mengangkat cerita tentang anak saya sendiri yang kebetulan mengidap kelainan genetik. Yaitu Down syndrome. Maaf, saya jadi baper. Ibu, tapi soal nangis saya bukan sedih atau apa memang. Tapi dari situ support teman-teman, enggak apa-apa, diangkat saja. Semoga ini menjadi satu naskah buku yang nanti bisa menginspirasi dari keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Betul. Dari support itu akhirnya saya memberanikan diri. Mungkin dari awal lembar per lembar itu saya serahkan ke tim
ya apakah sudah betul ini sudah sesuai atau tidak. Alhamdulillah oke, teruskan. Hanya saya beranikan diri untuk mengumpulkan satu naskah buku sesuai dengan kriteria di penulisan buku tersebut. Minimal berapa halaman Bu? 50. Minimal 50 halaman. Okay. Ya sedikit memaksa diri saya sendiri sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa Ibu. Ya, antara rasa bangga, antara rasa takut ya, itu berkecamuk, tapi alhamdulillah dengan support teman-teman dan juga dari Bapak Kepala Madrasah, alhamdulillah terbitlah buku perdana saya. Alhamdulillah. Tapi ini juga kemarin ikut eventnya itu nggak Ibu Samha nggih? Kalau event launching saya ikut karena memang event launching dari satu tim madrasah literasi. Tapi kalau untuk yang festival literasi nasional saya belum. Insya Allah kedepannya moga Insya Allah kedepannya. Ya, jadi awalnya ya saya ikut yang ibaratnya untuk lokal dulu aja lah, mencoba kemampuan diri. Alhamdulillah bisa. Nah mungkin kalau dari Bu Utami tadi kan bukunya fiksi begitu nggak Ibu nggih? Kalau dari Ibu Samha ini jenis bukunya ini buku apa nggih Ibu nggih? Ini tentang non fiksi Mbak. Tentang non fiksi. Buku saya ini mengupas tentang bagaimana pendampingan. Nggak apa-apa. Memang terkadang penulisan buku itu ada yang sesuai dengan pengalaman pribadi. Hidup, pengalaman hidup atau memang real, cerita real, ada yang memang cerita yang dibuat-buat, mungkin seperti Terelia yang disebutkan Ibu Utami tadi. Mungkin untuk Ibu Samha ini, beliau mengangkat dari cerita nyata yang kebetulan dialami oleh beliau sendiri, seperti itu ya. Nggak apa-apa Ibu, kita sharing, kita namanya sharing. Ada yang artikel dari Bapak Yusuf, kemudian Ibu Utami cerita. Buku juga saya Bu. Oh buku, iya, artikel tapi dibukukan nggak Pak? Iya betul. Seperti itu. Untuk saya ya kebetulan saya ini adalah apa itu yang saya ajar mapel agama Bu, Al-Quran hadis ya. Terus terang saya di madrasah pun juga begitu, bagian kebetulan takmir. Ya. Oh dengan takmir. Mulai ngatur sholat duhanya anak-anak, mulai pukul 6.20 ya Bu. 6.20 sampai 6.45 itu waktu sholat duha semuanya. Masya Allah, berarti memang sudah satu. dijadwalkan seperti itu nggak Bu? Betul. Sholat duha setelah dulu, itu literasi 15 menit, literasi baru dilanjutkan pelajaran sholat duhur berjamaah. Nah setelah itu sampai terakhir yaitu BTQ ya, kira-kira pulang jam berapa kalau biasanya itu? Jam 14, 15. Ketika tidak pandemi. Ya, ketika new normal ini mungkin lebih cepat nggih. Iya betul, lebih cepat. Hanya 30 menit ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan untuk sholat duha, kemudian literasi 15 menit sebelum pembelajaran itu tetap dilakukan nggih Bu, walaupun dengan kondisi new normal seperti ini. Oh, gitu. Dan buku yang saya tulis ya, yang bersama dengan teman-teman saya tadi itu, yang waktu itu launching itu ya, yaitu apa itu awalnya saya pun juga begitu. Apa itu saya agak agak arasa-rasen. Iya, untuk menulis itu arasa-rasen. Berhubung ada apa itu ada tim juga kena virus teman-teman, akhirnya banyak teman-teman yang memberikan semangat ya, diantaranya Abah Ajis, Pak Lukman, dan guru-guru yang lainnya juga. Yaitu saya kebetulan nulis kumpulan khutbah Jumat Bu. Ya. Oh berarti selain yang tadi. Ini Bu. Ya. Nah, kumpulan khutbah Jumat ini. Berarti itu mungkin bisa jadi referensi ketika imam-imam ingin khutbah Jumat seperti itu nggak? Berarti di situ ada kumpulan-kumpulan contoh khutbah seperti itu nggak Bapak ya? Oh Masya Allah, itu sangat berguna nggih Bu nggih Bapak. Kalau tidak salah ada 20 atau 30 judul Bu. Nggih. Ya mungkin kan ketika mau khutbah bingung, mungkin bisa pakai buku dari Pak Yusuf seperti itu nggih Bu nggih. Rekomendasi berarti ini sudah buku yang kesekian nggih Bapak nggih? Kalau buku ini yang awal. Oh yang awal. Kalau jurnal-jurnal saya juga pernah. Di masa pandemi saya merasa bersyukur ya, sering mengikuti kan waktu banyak waktu itu.
sering mengikuti pelatihan apa itu inovatif guru, e-guru dan YouTuber dan yang lain-lain, Bu. Ya. Kalau apalagi yang gratis saya malah senang. Kalau memang buat jurnal atau apa saya juga mengikuti, punya PTK dijurnalkan ya. Itu biaya mandiri ya. Enggak. Ibu, Bapak ini kan saya dengar tadi sebelumnya sudah pernah ikut event nasional di Manado. Oh iya. Nah, enggak itu hanya siswa atau guru saja? Siswa. Oh, siswa. Siswa. Enggak. Iya. Berarti memang riset. Iya. Berarti MTSN 4 Sidoarjo ini memang sebelum ada event dari Nyalanesia ini sudah menggeluti literasi sejak dulu, nggih? Iya, betul. Dan reward yang didapatkan juga bukan hanya tingkat daerah, tapi sudah tingkat nasional, seperti itu, nggih, Ibu? Sudah tingkat nasional 2015 itu juara 1 di UM waktu itu, karya ilmiah remaja juga. Kalau untuk Ibu Utami kira-kira ini sudah penulisan yang keberapa, Ibu? Ini alhamdulillah yang keempat untuk buku. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ini leadernya. Bukan. Ini pembimbing sekaligus. Ini tiap hari itu menghadap laptop. Kalau saya nggak kuat. Nah, yang penting mencoba gitu saya Mbak Odi ya. Tentang hasilnya nanti kita serahkan kepada pakarnya kan, ada reviewernya kan. Kata demi kata ini jadi buku. Iya betul, iya. Sedikit inspirasi diketik, sedikit inspirasi akhirnya menjadi buku, bahkan mendapat reward secara nasional. Iya betul. Iya. Kemudian kemarin mendapat ide dari mana Ibu dan Bapak? Kok tiba-tiba ayo kita membuat launching buku karya dari guru-guru dan siswa-siswa, kita launchingkan, kemudian mengundang Bapak Kakanwil. Itu idenya awal mulanya seperti apa, Ibu? Iya. Monggo. Terima kasih Mbak Edi. Ya. Untuk ide itu awalnya teman-teman kita sudah membuat ini. Sebaiknya ini memanggil Bapak Kemenak Sidoarjo. Awalnya Sidoarjo aja, tidak sampai ke atas. Iya, Sidoarjo. Sampai mundur rencananya tanggal sekian jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada ancang-ancang begitu. Ya, alhamdulillah tadi sudah diceritakan oleh Bu Puji atau Bapak Kepala ya tentang launching itu. Bahkan saya pun juga dengan teman-teman yang lain ya, guru-guru yang lain sangat senang sekali menunggu ya agak lama ya, tetap kita tunggu ya sampai hujan. Wah, setelah itu terang ya, itu menunggu. Alhamdulillah sangat senang dengan kedatangan tamu-tamu dari Kemenak Sidoarjo, dari apalagi dari Kanwil ya Jawa Timur ini. Nah, saya pun juga bangga karena ditunjuk waktu itu bagian awal, yaitu bagian doa untuk pembukaan launching karya siswa dan guru. Itu, Bu. Pelatihan-pelatihan apalagi mungkin ke depannya untuk mempertahankan prestasi-prestasi ini untuk gurunya apalagi dan juga siswa-siswanya, kira-kira pelatihan atau lomba apalagi nanti yang akan diikuti oleh teman-teman dari MTSN 4 Sidoarjo? Silakan Bapak Yusuf atau Ibu Utami atau Ibu Samha. Ya tentunya ya yang kemarin yang diikuti untuk literasi di madrasah itu event FLS, Festival Literasi Sidoarjo, sudah lingkup kabupaten. Oh, Mbak. Sudah ada yang daerah gitu nggih, Ya, Bu? sudah lingkup kabupaten. Tentunya semakin sering kita mengikuti kompetisi itu akan untuk mengetahui sebagai indikator, oh ternyata kualitas karya kita kurang bagus sehingga belum lolos untuk seleksi. Nah, artinya ya itu ke depan mungkin kami berharap kepada kepala madrasah untuk dilakukan diklat, penulisan buku atau dan sebagainya, baik itu yang diikuti oleh siswa maupun yang diikuti oleh guru. Dan artinya program ini berkelanjutan, sehingga kita bisa mengukur sampai persentase peningkatan kita sejauh mana gitu nggih, Bu. Berarti setelah mengikuti ajang nasional kemarin, kedepannya mungkin dalam waktu dekat akan mengikuti FLS atau Festival Literasi Sidoarjo seperti itu nggih. Sudah mengikuti. Hasilnya. Semoga mendapatkan juara lagi nggih Bapak Ibu nggih. Dan menginspirasi madrasah-madrasah ataupun sekolah lainnya tentunya gitu nggih. Ya mungkin
dari Bapak Yusuf atau Ibu Samha ada tambahan harapan ke depannya terkait guru-guru, kemudian siswa ataupun sekolahan terkait untuk mempertahankan predikat literasi nasional, madrasah literasi nasional seperti itu Bapak. Silakan, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Dengan adanya program literasi madrasah ini, tentunya kita dari Bapak Ibu guru maupun para siswa di Paju dalam 1 tahun kita ditargetkan untuk menerbitkan 1 buku. Nah, itu salah satu program yang bisa memupuk madrasah literasi ini. Di samping juga ada pendampingan atau pelatihan dan ikut kegiatan lomba-lomba yang diadakan tingkat kabupaten maupun nasional. Begitu Mbak Udi. Ya, mungkin bisa ditambahkan Bapak Yusuf untuk harapan kedepannya seperti apa khususnya kepada guru-guru untuk menambahkan prestasi lagi di MTSN 4 Sidoarjo. Iya, terima kasih Mbak Udi. Ya, apa yang betul apa yang dikatakan oleh Bu Samha tadi, yaitu saya mengharap pada teman-teman guru dan anak-anak didik semuanya yaitu gemar untuk membaca. Tuntutlah ilmu ya, mencari ilmu ya, tetap ya, karena mencari ilmu ini adalah hukumnya wajib bagi muslim baik laki-laki maupun perempuan ya. Itu untuk memotivasi anak-anak itu di madrasah juga ada lomba pidato atau lomba menulis atau apa, tingkat KKM juga begitu, dilanjutkan tingkat kabupaten itu sudah alhamdulillah sudah berjalan ya. Mungkin itu aja. Mungkin Bapak Yusuf dan Ibu Utami, Ibu Samha mungkin bisa diperlihatkan piagam-piagamnya ataupun karya tulisnya yang sudah dibuat, bisa dijelaskan dari Bapak Yusuf. Iya. Iya. Terima kasih Mbak Udi. Iya. Ya, ini adalah piagam ya, penghargaan. Saya 100 nominator lomba menulis artikel guru tingkat nasional ya. Dan ini adalah buku ya, kumpulan khutbah Jumat atau kultum penyejuk jiwa, ini ber-ISBN ya. Terima kasih. Untuk Bu Utami silahkan bisa ditunjukkan penghargaan yang didapatkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini yang saya dapatkan dari Nyalansia untuk kategori buku terbaik, buku guru yang terbaik, 30 nominasi. Dan inilah karyanya berupa buku fiksi yang berjudul Patang Nurjana. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kemudian ada sertifikatnya, alhamdulillah. Masya Allah, semoga kedepannya bertambah lagi ya Ibu. Untuk Bu Samha bisa ditunjukkan karya tulis pertamanya yang menginspirasi pastinya ini bisa ditunjukkan ya, Ibu. Amin, dan kedepannya bisa mendapatkan award juga ya Ibu. Amin. Jadi ini salah satu karya yang akan banyak gitu. Nanti ada salah satu karya selanjutnya ya. Amin, amin. Yang berjudul Anak Down Syndrome Bukanlah Beban. Ya, ini semoga nanti saya mampu menulis buku yang selanjutnya. Amin, dan mendapatkan award juga ya Ibu. Amin. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu penghargaan dan juga karya tulis yang sudah diterima gitu ya. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini dengan guru-guru hebat dan juga berprestasi dan tentunya inspiratif yang dapat menginspirasi pemirsa di rumah dan juga guru-guru dari madrasah lainnya. Saya Audi dan juga Mimbar TV undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.